Om Swastiastu. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Komang Tri Aditya Marika dengan NIM 24 15 09 1008. Saya dari kelas SI 3C. Baik, di sini langsung saja ke penjelasan code RVM analisis yang sudah saya buat di Google Code. Jadi, di sini langsung saja ke bagian code yang awal. Ada pandas, matplotlib, sklearn, preprocessing, dan import standar scalar dan scalar cluster import commits. Jadi itu tuh berfungsi sebagai untuk import library, yang dimana pandas itu mm, untuk membaca dan mengolah data, matplotlib itu untuk bikin grafik, dan commits itu untuk mengelompokkan pelanggan. Selanjutnya ada data pdread ini untuk membuka file dalam penjualan yang isinya daftar pelanggan, tanggal beli, harga, dan jumlah barang. Itu kode ini untuk membaca file Excel yang dimana yang sudah saya tambahkan di sini yang diberikan oleh Bapak Danu. Jadi selanjutnya untuk data head, data describe, data info ini untuk lihat isi dan struktur data. Jadi eh, data satu baris pertama ini lihat angka-angka penting. Jadi rata-rata jumlah minimum dan jenis data di setiap kolomnya. Jadi itu tuh fungsinya supaya kita tahu apakah datanya itu lengkap atau ada yang masih kotor atau nol lah. Selanjutnya di sini ada missing value, print, dan data drop subnet. Jadi kedua code ini, kedua code ini eh, fungsinya tujuannya itu untuk eh, mengecek dan membersihkan data yang kosong. Sesuai yang tadi saya bilang, di sini kan untuk mengecek data kotor. Jadi di sini membersihkan data yang kosong dan kotor. Seperti itu. Jadi kita cari data yang kosong dan hapus baris yang tidak punya atau memiliki customer ID karena pelanggan tanpa ID itu tidak bisa dihitung dalam analisis. Selanjutnya ada data-data ini tujuannya untuk hapus data yang tidak valid. Jadi hapus transaksi aneh, misalnya barang dijual nol atau harga itu kosong. Dan selanjutnya ada snapshot date dan data info. Jadi code ini tujuannya untuk membuat kolom baru dan cek ulang. Snapshot date itu dipakai untuk menghitung resensi berapa lama sejak pelanggan terakhir melakukan transaksi pembelian dan total itu adalah harga hasil perkalian jumlah barang dengan beberapa harga. Jadi total uang di tiap transaksi. Selanjutnya kita membuat code ini itu bertujuan untuk membuat tabel RVM yang dimana itu kita buat tabel baru untuk tiap pelanggan yang berisi yang pertama resensi itu beberapa hari sejak terakhir dibeli dan frekuensi itu berapa kali beli dan monetary itu total uang yang dikeluarkan begitu. Selanjutnya ada RVM rename itu untuk ubah nama kolom dan cek yang dimana itu kita ganti nama kolom jadi jelas dan sesuai dengan konsep RVM kita. Selanjutnya kita lihat hasilnya eh, dan ringkasan angkanya sudah benar apa belum. Tuh. Jadi selanjutnya resensi bins ini tuh kita buat batas nilai atau bins ya, resensi bins. Ini batas nilai. Terus penjelasan code-nya itu kita itu buat batas nilai untuk membagi pelanggan berdasarkan tinggi rendahnya nilai resensi, frekuensi, dan monetary value. Terus misal resensinya itu kecil sama dengan yang artinya itu baru belanja dan bagus. Frekuensi tinggi yang artinya itu sama dengan sering belanja yang artinya bagus juga. Dan selanjutnya ke bagian memastikan eh, nilai tidak ada nilai NaN dan ini kode ini dibuat untuk pastikan tidak ada nilai NaN, tentukan jumlah bins 5
segmen, buat bins otomatis berdasarkan quantile, dan untuk menggabungkan skor. Jadi eh, code ini itu membersihkan lagi dan kasih skor gitulah, untuk mengasih skor, menginput skor. Jadi tujuannya itu untuk penjelasan code itu yang pertama hapus data kosong, terus membuat 5 level skor dari 1 sampai 5 untuk di tiap kolomnya, serta skor resensi dibalik karena semakin kecil semakin bagus. Lalu digabungkan semua jadi satu RVM score. Dan melalui skor 543, kayak semisalnya itu skornya 543, berarti pelanggan baru sering belanja dan banyak uangnya. Selanjutnya ada RVM info dan print RVM score. Nah, itu tuh tujuannya untuk mengecek data RVM, yang dimana itu kita pastikan dulu semua kolom itu sudah baru, sudah ada dan tampilannya 10 data pertama untuk lihat apakah skor sudah benar. Gitu guys. Nih 10 data atau skor sudah benar. Hit 10. Dan selanjutnya ke bagian XRVM. Nah, ini itu eh, dan code yang ini Interia dan base Camins ini masih jadi satu ya. Ini itu berfungsi untuk clustering dengan Camins. Jadi kita pakai Camins itu untuk mengelompokkan pelanggan. Lalu coba dulu jumlah cluster 2 sampai 10. Lalu kita buat lihat mana yang paling pas. Terus terakhir pilihan 5 cluster, tiap pelanggannya masuk ke salah satu kelompok. Selanjutnya ada cluster summary dan print cluster summary. Ini tuh bertujuan untuk rata-rata tiap klasternya. Jadi kita hitung rata-rata nilai resensi, frekuensi, dan monetary di tiap klaster. Jadi hasilnya menunjukkan ciri-ciri setiap kelompok pelanggan. Dan yang terakhir itu dari cluster count dan label serta PLT figur ini saling berkaitan kodenya. Ini untuk visualisasi data eh, chartnya, data chartnya. Setelah itu eh, kita hitung jumlah pelanggan di setiap klaster dan buat diagram chart warna-warni seperti ini. Seperti ini tampilannya. Membuat chart diagram warna-warni. Jadi hasil ini menunjukkan perbandingan pelanggan mana yang paling setia, mana yang mulai jarang belanja, dan mana yang paling hilang. Baik, sekian saja dari saya penjelasannya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah kata, karena saya masih tahap awal belajar. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.